Kita bayangkan orang di dalam kubur 5 menit itu bisa seperti setahun, bisa seperti 2 tahun. Rasanya. Ya. Kita semua akan dikubur. Zurul kubur fa innahu tudzakirukum lil maut. Ziarahlah kubur, kamu itu untuk mengingatkan kamu akan mati. Kita ini pasti mati, Saudara. Ya, saya tadi tidak menakut-nakuti, cuman menjalankan cuman menjalankan tugas basyiron wa nadhiran. Ngerti nggih? Menakut-nakuti apa enggak berarti itu, Saudara jemaah? Ya menakut-nakuti. Artinya kita ini, saudara jamaah, bakal mati. Nggih napa nggih? Kapan itu, Saudara jamaah? Kapan kita bakal mati? Sewaktu-waktu. Allah meminta falaqtahamal aqabah. Surat apa itu? Falaqtahamal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Surat apa? Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Kita harus punya sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maksudnya gini ya. Setiap manusia harus punya sesuatu yang bisa diandalkan. Amalan andalan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Allah bareng barokah, sehat kuat waras, hidup mulia mati masuk surga, jodohnya barokah, tempatnya barokah, haji yang barokah. Jazakumullah khairan. Terus ya, saudara, falaqtahamal aqabah ini biasanya saya sampaikan di judulnya itu cari surga dari kemampuan. Cuman ini saya sisipkan di kuburan ini. Kita itu supaya mikir bahwa kita harus punya andalan, punya amalan andalan. Harus mikir. Apa amalan andalan di sini maksudnya Allah itu sesuatu yang nggak mungkin kamu kerjakan dalam keadaan biasa. Apa itu misalnya ahli sholat malam. Saya harus punya itu ahli sholat malam. Jadi pokoknya jam 2 tet bangun sholat sampai jam 4. Ada orang yang begitu, saudara. Gak pernah miss. Sampeyan ahli sedekah. Pokoknya enek mubalek, enek tamu, enek opo wis bawain sedekah. Ajak ke rumahnya, kasih minum, kasih apa. Ahli sedekah itu surganya sendiri. Bahkan kalau sedekah itu dipikirin, kalau ngasih kue mesti ada minumnya. Padahal lho nggih. Itu orang yang seperti itu namanya care. Apa bahasa Jawa niku apa? Gemati. Jadi kalau ngetuki misalnya ngasih getuk, ya sak kopine. Nggih napa nggih? Kalau ngasih kopi, ya kudu enek pengantarnya, bukan rokok, nggih, bukan rokok, enggak boleh rokok. Ya apalah ya toh. Ngasih udung dengan pinnya. Apa? Bros. Jadi orang yang seperti itu jamaah berarti mikir terus. Nanti saya terangkan insyaallah habis Isya. Tapi setiap manusia harus punya suatu amalannya andalan. Contoh lagi, khatam Quran. Kali-kali ini saya ceritakan, saya punya kawan akrab saudara jamaah sampai sekarang setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Dan dia punya anak 7, guru pondok, istrinya jualan, yang ngajar pondok, yang ngajar kelompok, tapi tiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Dia bangun malam itu baca 2 juz 3 juz. Kan berarti sudah harinya sudah, misalnya tadi malam, ini hari Minggu kan, tadi malam itu berarti sudah Minggu. Jadi Minggu itu sudah baca 2 juz 3 juz. Sebelum subuh dia nunggu subuh itu 1 juz. Setelah sholat malam menunggu subuh 1 juz. Habis sholat subuh zikir apa-apa, kalau dia nggak ngajar dia baca Quran lagi. 2 juz 3 juz. 2 juzan, pokoknya nggak sampai 3, 2 juz. Habis itu nanti kalau ngajar, nanti setelah ngajar nunggu apa? Terbit itu baca 1 juz 2 juz. Pokoknya sehari itu 10 juz ringan. Nunggu asar, nunggu zuhur, setelah asar mau tidur itu baca Quran. Habis asar baca Quran. Ngawasin amal soleh, baca Quran. Jadi 10 juz itu bagi dia, saya tanya, kok bisa kamu? Ringan, Cak. Saya sudah biasa. Saya ingin beramal sesuatu yang besar. Ya kalau anaknya 7 saya lihat dia itu ya nggak punya pembantu ya, nyebok ini apa di Indonesia saudara ya.
apa masak istrinya punya warung gede gitu, dia juga masak, belanja. Tapi setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Sampai berapa hari sekali khatam Quran saudara? Hah? Cuman bulan puasa. Super jujur saudara. Usahalah menjadi orang yang ahli Quran atau ahli sholat. Ada juga kawan saya jamaah senangannya sholat. Sehari semalam tuh sholat sunnahnya minimum 40 rakaat. Minimum. Dan ini ringan sebenarnya, malam dia kerjain berapa? 11 rakaat. Malam itu. Terus duha dia tulis apa, dia kerjain 12 rakaat. Bukan yang 4, bukan yang 6, bukan yang 8, bukan yang 8, tapi dia langsung 12. Jadi kadang itu 4-4-4 atau 2-2-2-2. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Sudah berapa itu saudara? Sebelum asar kan 4 rakaat. Siapa yang menjaga sebelum duhur setelah duhur 4 rakaat diharamkan masuk neraka. Kan ada dalilnya itu di surat An-Nafil. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib berapa? 6 rakaat. Sebelum 6 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Udah 40 lebih. Dan dia kerjain rutin. Tapi ya memang agak susah saudara, karena kan ya kehidupan ini kadang-kadang maksa harus kerja, harus ini, tapi disempat-sempatin. Falaqo tahamal aqobah. Saudara, kalau kita sudah mati, dikubur itu saudara urusannya panjang. Nabi itu sampai memerintahkan ta'awwadzu min azabi jahannam wa azabil qabr. Kamu betul-betul harus minta perlindungan dari siksa jahanam dan siksa kubur. Karena kalau orang sudah disiksa kubur, setelahnya itu sulit, lebih sulit neraka. Apa yang sekarang yang menyebabkan siksa kubur saudara? Apa? Tidak bisa menjaga najis, terus ngerasani, terus tidak bisa menjaga najis. Yang utama itu adu domba. Tidak bisa menjaga najis, adu domba, ngerasani, menganggurkan diri di waktu siang, kerja doang, malamnya tidur terus, itu juga siksa kubur. Artinya gini ya, kita ini ada Nabi itu berjalan, lihat orang jalan di Isra Mi'raj saudara. Lihat orang itu kepalanya ditaruh di atas batu. Terus ada orang lain lagi di atas kepala dia itu bawa batu sebesar kepala itu, terus dititiskan di kepalanya, dok, kepalanya itu pecah. Terus batunya kan gelundung, ya dengan tenangnya dia ngambil batu itu lagi. Lah orang yang kepalanya gini tuh teriak-teriak nangis, terus kepalanya utuh lagi. Terus dia teriak-teriak itu supaya nggak bisa supaya nggak ke batu lagi, tapi dia mapan lagi. Dan dia tahu ada yang mau mecah kepalanya, dia teriak-teriak itu sepanjang di dalam kubur berapa ribu tahun saudara. Ditanya oleh Nabi, lah ya orang kok ya melas kayak gitu, ini apa toh siksanya kok berat sekali. Dia ini orang yang siang harinya bekerja, tok tidurnya malamnya tidur terus. Orang iman ini nggak bahas orang kafir nggak dibahas saudara. Sampai loh pagi kerja, wes mulai tek TV, mangan, koran, SMS, tidur plek, ngorok bangun lagi, gitu lagi. Sama itu diancam siksa saudara. Sama itu orang iman. Berangkat kerja, bacalah istighfar, zikir. Gimana bang? Daripada baca Jakarta Post, apalagi Pos Kota, terus detik.com yang gambar kotang-kotang, pentil, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita ini ada orang jamaah itu nggak koreksi diri. Yang dipajak orang, Quran nggak dipegang. Berangkat kerja, ngobrol, pulang kerja, ada waktu telepon, ngomong sama orang, gabut sana sini. Habis sampai di rumah, waktunya gak sambung, kalau gak TV, tidur, ngobrol. Itu diancam siksa sama saudara, kepalanya taruh di atas batu, ditutup batu. Apa yang menyebabkan orang selamat dari siksa kubur? Apa? Meninggal pada
hari Jumat. Yang pertama, itu kita tidak bisa menentukan, soalnya kita nggak tahu kapan kita mati. Gimana? Terus orang yang menghafalkan surat Al-Mulk dan membacanya, itu selamat dari siksa kubur. Saudara, siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Siapa yang belum hafal surat Al-Mulk? Loh, yang ngacung sedikit, berarti hafal semua ini, saudara. Sampean kalau hafal insya Allah lancar. Orang baca paling lambat itu 20 menit. Pembacanya sudah ngejar-ngejar. Saudara, sampean spend waktu 20 menit, ya. Tapi sampean selamat dari siksa kubur. Kira-kira enak apa enggak, saudara? Kira-kira kurup apa enggak? Kurup apa enggak? Kurup. Saudara, ayo kita kembali kepada syariah, kepada ibadah, kepada hakikinya kita hidup ini. Kita ini pengen masuk surga, selamat di neraka. Gimana bagaimana? Kita ini usaha supaya kembali ke rumah kita semula surga. Terus kelakuan kita harus cocok. Kelakuan kita harus cocok. Sempatkan Al-Mulk ini berjamaah. Jangan hanya hafal dan dibaca. Bagi yang belum hafal, sampean usaha membaca tiap hari. Sampean membaca tiap hari. Kalau pengen ngapalin, mudah sekali. Saya beritahu triknya. Setiap hari sampean baca setiap ayat minimum 20 kali. Minimum. Jangan ngapalin dulu. Jadi baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali sampai sak lembar. Habis itu sampean baca. Ulangi lagi baca 20, 20, 20, 20, 20. Itu sebentar sekali, saudara. Enggak lama. Habis itu baru sampean hafalin. Ya, hafalin. Jangan ngapalin 2 lembar, sak lembar itu aja, atau separuh lembar. Setiap ayat baca 20, 20, 20, separuh lembar. 20, 20, 20, 20, baru kalau galanya hafalin. Kalau di Madinah bukan 20, setiap ayat dibaca 50 kali. Itu Madinah. Kalau Mekah boleh 20 sampai 50. Kalau Madinah 50. Hafalin Quran, jadi usahain saudara, tabarok, penting. Saya pernah dengar cerita dari seorang jamaah. Dia punya nenek itu tinggalnya di kamar, ya. Setiap hari ibu ini pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore baca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Tiap hari. Nah, nenek ini tinggalnya sakit, nggak bisa bangun, nggak biasa beol ya di situ kamar itu, kencingnya disemprot pakai pispot sama pakai itu. Tiap hari. Bau situ, meskipun juga dibersihin, di apa itu bau. Gimana saudara tempat beol? Ya dibersihin, ya tetap bau. Kamarnya bau, pasti nggak enak. Suatu saat ada jamaah, seminggu sebelum meninggal, ini keluarganya orang jamaah. Seminggu sebelum meninggal tuh kamar itu wangi gitu. Wangi yang menyenangkan, tapi semua orang takut. Tapi wangi banget. Wanginya itu enggak wangi yang menakutkan, enggak. Ini bau wangi apa sih ini? Enggak taunya ibu ini meninggal. Meninggal dikubur sampai seminggu berikutnya itu masih wangi. Setelah seminggu meninggalnya ibu ini, kamar itu balik bau tahi sama bau apa? Kencing. Padahal kan sudah dipel tiap hari itu, mas baunya itu nempel. Terus tak keluarga itu jamaah bilang ke saya, habis itu kita semua keluarga setiap hari pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore membaca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Ternyata Ar-Rahman juga istimewa, Al-Mulk juga apa? Istimewa. Ini cerita ya, tapi sama lihat hadisnya Ar-Rahman, saudara jemaah. Membaca Ar-Rahman itu istimewa. Saya insya Allah hafal saudara Ar-Rahman. Insya Allah. Hafal plak, hafal ketepal, Al-Mulk hafal, insya Allah. Ar-Rahman sampai Al-Mulk insya Allah ya hafal, ketepal. Ya ini wala fakhro ya. Maksud saya itu menyemangati sampean saudara. Saya ngapalin bukan sejak kecil ya, sudah gede itu baru pengen ngafalin. Saya hafalin surat Nisa, Baqarah, Imran, semua saya hafalin insya Allah. Lah, jamaah hafalin Quran, terutama surat-surat istimewa, maksurat. Sekarang kita ngomong kuburan, hafalin surat
Al-Mulk. Di sini ini ceritanya gini loh. Ada seorang sahabat itu bikin kemah. Tahu kemah saudara? Dalam perjalanan dia kemalaman dia bikin kemah tidur di situ. Waktu dia tidur itu, letak itu kok dengar ada orang baca surat Al-Mulk. Sopo sih bengi-bengi maca surat Al-Mulk. Dia keluar. Enggak ada orang. Enggak taunya suara itu kedengaran dari bawahnya dia itu kuburan, saudara. Kalau zaman terus didengerin, oh di bawah sana ada baca Al-Mulk. Kalau dengerin itu zaman kan mesti lari, saudara. Oh, sahabat itu dengerin sampai khatam, saudara. Ya tetap tidur di situ. Siapain sih ada orang baca surat Al-Mulk di bawah? Terus cerita ke Nabi ini saya bikin kemah, saya nggak tahu kalau bawah itu kuburan. Nah, terus nggak ada orang baca surat Al-Mulk, Nabi. Apa itu istimewanya? Surat Al-Mulk itu siapa yang menjaganya, hafal dan membaca. Man hafidhoha ini maknanya banyak. Ada yang man hafidhoha cukup membaca tiap hari. Ada yang menghafidhoha itu ya hafal ya dibaca. Jadi sama baca tiap hari cukup. Tapi ada yang memaknai hafidhoha maksudnya ya hafal ya membaca. Maknanya menjaga. Maka dia pasti selamat dari siksa kubur. Well, saudara, poin saya ya, sampean kita semua usaha mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Karena itu sangat kita perlukan. Di kuburan bukan sebentar. Sahabat-sahabat sekarang sudah dikubur 14 abad. Kalau mereka tidur, bangun, itu mereka seperti tidak tidur. Kok cepat sekali saya bangun tidur. Tapi kalau orang-orang yang zaman Nabi disiksa, sudah berapa abad disiksa, saudara? 14 abad. Capek. Gak usah nunggu itu, siksa sehari aja capek. Ta'awwadhu min adzabil qabr. Terus sebelum salam, ya, usahakan semua jamaah sebelum salam, salat wajib atau salat sunnah, berdoalah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada hadis lain yang teruskan Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sampeyan mulai sekarang lazimkan itu. Karena selamat dari siksa kubur itu penting. Nabi mengatakan ta'awwadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam dan siksa apa? Kubur. Nabi Musa niku tahu gak terima. Napa gak terima Mas Lur? Mempertanyakan keadilan Allah. Lah ya wong iki oleh hidayah. Padahal menurutku gak pantas. Lah wong iki kok gak oleh hidayah padahal menurutku ya pantas. Apik, sopan, sampai ngitaki teleke pitik lho gak wani. Kuwatir nyinggung perasaane pitik lho. Nek kula gak wani ngijaki telek pitik soalé mambu lho. Wah iki apik, sopan, tapi kok gak gelem jamaah. Lah iki sing rumah saku jewengkelno lho. Ya to nek ngentut ambune badhek. Nggih napa nggih, Lur? Nek lungguh mleding, nek dinasehati jawab, tapi dadi jamaah. Jane keadilan Gusti Allah piye? Terus tanya, "Ya Allah, keadilanku di mana?" Terus Gusti Allah itu ngongkon malaikat. Menyuruh malaikat tunjukkan keadilannya Allah kepada Nabi Musa. Malaikat teko, "Musa, aku diutus Gusti Allah. Kamu mau tahu keadilannya Allah?" "Ya, aku pengen tahu." "Yes, melok aku. Syaratnya gak oleh ngomong yo. Gak boleh kayak Nabi Khidir. Pokoknya syaratnya gak oleh ngomong, meneng. Gak usah takon, gak usah ngomong. Dijak nang pinggir kali sungai napa Nil. Nil nggih. Sing ten Mesir kan Nil. Di pinggir ke sungai Nil, wis ayo lungguh nang kene enten nondelik. Niku ajenge takok menila yo keadilan Allah nduk pinggir kali to. Apa meneng buntet kali mulai.
Dilalai nek wong teko yo gawat dhuwur lho. Wagah perkasa ngoten. Beto pedang penuh darah tapi pun garing. Nggih. Dadi mboten saged dilebokno rongkone. Ya awake dhewe nek darah terus sabuke niki emas dan emas berlian. Pakai sabuk emas berlian. Terus ini kok sabuk emas niku dicepot jegur sakan klambi-klambine. Jegur sakan klambi-klambine itu terus di apa? Diumbah, pedang diumbah dilebokno. Terus klambine niku lur dipersi tengah teles digawe langsung lunga. Lah Nabi Musa jenenge muni, "Heh. Awakmu ninggal sabuk emas berlianmu." Lah Nabi Musa pernah jadi anaknya Fir'aun. Ngerti kalau itu hanya bisa dipakai oleh raja atau orang kaya keluarga raja. Gak enek wong menungso biasa duwe sabuk emas permatane berlian-berlian gak raja utawa keluargane raja. Lah Nabi Musa itu tahu, familiar. Nek awake dhewe kan gak ro lur. Sabuk iku sabuke lodruk paling ngoten. Nggih napa lur? Sabuk lodruk nek emas nek tiba-tiba kertip-kertipe niku napa? Manik-manik kok plastik kok lur. Lah Nabi Musa kenal, iki berlian temen iki. Soalnya pernah dadi anak wong sugih kok lur. Ati ngomong, "He ninggal ditekuk kali. Mong itu awakmu iki." Mantep. Gang Diluk kok lur, Gang Diluk niku enek arek cilik. Teko adoan nek ati adu sekali kan teko adoan wis dicepet pambine lho biasane arek cilik niku. Wis dicopot ndelok iku. Lho, apa iki? Gak iso adus sik lho. Pambine digawe, sabuke digawe, nyalih. Lah Nabi Musa itu ngomong, "He duduk tekmu iku." Tek wong ngono. Malaikat aja omong. Delok eneh. Terus gak suwe ngoten enten tiyang dugi wong tuwek, tuyuk-tuyuk lho, tuwek tuyuk-tuyuk. Nih. Cepet kelambi jegur biur, jegur sekali lho. Wong sing duwe niki sing pertama mau pedange dibuka. Langsung mesti awakmu sing nyolong iki. Gak enek maneh. Apa le? Aku mang wis gak enek bosone lho. Arek enom nang wong tuwek iki kan gak enek bosone. Aku mang adus nang kene ninggal sabuk emas berlian. Tak baleni sing enek awakmu iki. Mesti awakmu sing nyolong. Wong tuwek niki tau menang. Awakmu aja minta aku gak ero. Mata tawan mesti awakmu mbok delokno nang ndi? Tak baca awakmu kok. Aku ora wedi mbok baca. Tapi tak kandhani aku ora ero. Temen kok lho, saking emosine di emosi dijawab adem niku tambah emosi kok lho. Bacok lho saking memang dia sakti kalau bacok talak niku awak ini kesikat. Sikat. Encal-encal sampai getih ten ngene kali ini. Terus malaikat ngomong, "Iki keadilan." Nabi Musa nggih takok koyo sampeyan ngene iki adile nduk endi? Ngoten nggih lho nggih. Adile nduk endi? Amur apa ora? Wong sing gawe sabuk inten mang, sabuk inten emas berlian iku ngono rampok. Pakaiane dheke iku ya klambi karo pedang iku, gak tau gawe ngono iku. Mulane dheke waktu kesusu-susu lali wong duduk. Bukan kebiasaannya. Nggih napa nggih, Lur? Gak biasa gawe kotang terus ketinggalan kotang. Pantes napa mboten, Lur? Biasa gawe kotang terus ketinggalan kotang. Berarti wali nemen niku lho. Cek isi soalnya panas lho. Astagfirullahaladzim. Gak usah bayang nole. Sawenenge nek ngomong lho. Mencret soalnya gak keberkatoan, mencret soalnya. Terus ya. Lah
Anak kecil, si malaikat bilang, kamu supaya tahu keadilan Allah. Anak kecil tadi itu yang ambil sabuk, dia datang mau mandi nggak jadi, terus sabuknya dipakai itu. Dia itu satu-satunya ahli waris yang masih hidup, yang tidak terbunuh. Dia tidak tahu kalau keluarganya habis. Dan harta yang paling mahal yaitu, keluarga itu harta yang paling mahal yaitu. Dan anak ini satu-satunya ahli waris. Semua familinya dihabisin sama rampok ini. Nah, terus orang tua yang dibacok sekali sigar badannya itu mbah atau mbah buyut, gurunya dia ilmu ngerampok. Gak akan dia bisa terbelah oleh pedang kecuali dibelah oleh pedang yang pakai ilmu yang sama. Udah nama tuh. Lah itu cucu murite, mbah cucune mbah murite pokoknya nek belajare iku dhuwure ya wong iki dhuwure. Mulane di gak pedang gak wedi dek. Bacoken tapi aku gak nyolong, aku gak ndelikno. Ya teman carok ya ajur temen. Hikmahnya dari cerita ini saudara jemaah, bahwa kita tidak tahu di belakang apa seseorang itu mendapat hidayah.